Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap keadaan kalian baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu ini, kakak minta adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Jika sudah saat teduh, kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PT. Adik-adik masih tetap untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian kembali dari Semua Yang Tercipta. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari Minggu ini ya Tuhan untuk ibadah PT. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, agar berjalan dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, apapun firman yang kami dengar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari semula. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan,
Kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami di tempat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati pemberitaan ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami dapat melakukan yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik, pemberitaan firman kali ini terambil dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat pertama hingga yang ke-10. Kitab Ezra pasal 7 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Di bawah perikop, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahia bin Uzi bin Buki bin Abiswa bin Pinebas bin Elehazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab kita. Baik adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu pertemanan yang saling mendukung. Sebelum kakak masuk dalam pemberitaan ini, kakak ingin bercerita sedikit tentang konteks yang kita baca tadi ya. Jadi kakak ingin bercerita sedikit tentang kitab Ezra. Jadi kitab Ezra ini ditulis pada tahun sekitar 330 sebelum Masehi. Ya, dia ditulis oleh Ezra dan pengikut-pengikutnya. Dan pada zaman dulu kitab Ezra ini menjadi satu kesatuan dengan kitab setelahnya, yaitu kitab Nehemia, ya, dan merupakan lanjutan dari kitab Tawarik seperti itu. Jadi kitab ini bercerita tentang pemulihan bangsa Israel setelah terjadi pembuangan dari Babel menuju ke tanah airnya, yaitu Yerusalem. Ya. Dan kitab ini juga bercerita tentang pembangunan kembali rumah Tuhan di Yerusalem seperti itu ya. Oke. Jadi dulu ada suku Yehuda atau seperti provinsi kayak gitu ya, kita bisa bilang kalau zaman sekarang Yehuda ini. Jadi dia merupakan kayak wilayah kecil dari kerajaan Persia ya. Karena dia merupakan wilayah yang kecil, jadi seluruh kegiatan kehidupannya, baik itu sosial, politik, budayanya itu tergantung oleh kekuasaan dan kebijakan kerajaan Persia. Nah, jadi saat Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, ya, dia yang menaklukkan suku Yehuda ini, menaklukkan Yerusalem sehingga harus dibuang itu. Ya, jadi saat Raja Nebukadnezar ini meninggal, jadi kekuasaan Babel ini sedikit menurun, ya, berkurang kayak gitu terhadap Israel, karena Babel sudah dikuasai oleh kerajaan Persia seperti itu. Ya. Oke, jadi di Persia itu ada juga raja yang namanya Kores. Dia raja Persia yang sangat bijaksana seperti itu ya. Jadi keputusan politiknya dia itu adalah dia yang mengizinkan kembali negara-negara atau bangsa-bangsa yang dibuang oleh Babel itu untuk kembali ke tanah air mereka seperti itu ya. Jadi Kores ini selain dia bijaksana, dia juga menghormati nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh bangsa-bangsa yang terbuang itu, kayak gitu. Selain itu juga Kores ini dia bahkan memberikan otonomi pada penguasa-penguasa setempat
walaupun pemerintahannya masih dikendalikan oleh dia. Ya, jadi otonomi itu seperti kalau kita ibaratkan zaman sekarang, kita punya presiden yang menguasai suatu negeri, ya. Kemudian ada gubernur yang memegang setiap provinsinya. Nah, kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi Polres ini memberikan otonomi, jadi dia memberikan kuasa pada pemimpin setempatnya seperti itu. Oke, jadi itu asal muasalnya kenapa bangsa Israel ini dapat kembali ke tanah airnya masing-masing kayak gitu ya. Nah, kita maju ke 60 tahun kemudian, kita diperkenalkan oleh sosok Ezra yang kita baca barusan ya. Jadi kalau kita lihat silsilahnya cukup panjang tadi dari ayatnya yang pertama sampai yang kelima ini, ternyata Ezra ini merupakan keturunan langsung dari Harun. Jadi Harun itu adik-adik ingat kan ya? Jadi dia itu kakaknya Musa atau abangnya Musa gitu ya. Dia yang membantu Musa dalam berdialog dengan Firaun seperti itu. Ya. Jadi Ezra ini dia itu seorang ahli kitab kalau di ayat 6 bilang ya. Dia mahir dalam kitab Musa yang diberikan Tuhan. Nah, kayak gitu. Terus selain dia ahli Taurat, dia juga pengajar juga kayak gitu. Nah, karena kepintarannya ini dia diangkat jadi oleh raja yang berkuasa saat itu yaitu Raja Artasasta. Ya, dia juga raja Persia. Dia diperintahkan untuk memimpin gelombang-gelombang baru, gelombang lain yang akan kembali menuju ke Yerusalem setelah dari buangan Babel tadi ya. Jadi setelah diberikan kesempatan itu, diberikan perintah itu untuk kembali, Ezra ini jadi memiliki semangat untuk melakukan pembaharuan spiritual dan sosial di antara orang-orangnya dia, kayak gitu ya. Ezra ini bisa mendapatkan dukungan begitu besar, tentunya pasti karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Raja Artasasta, ya. Jadi sehingga Raja Artasasta pun digerakkan oleh Tuhan untuk mengabulkan semua keinginan yang dibutuhkan Ezra, dipermudah keinginannya untuk membangun kembali rumah Tuhan, kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu konteks pembacaan kita ya. Jadi kalau dari cerita tadi kita bisa tarik hikmah bahwa ternyata keberhasilan suatu tugas yang kita bawa atau yang kita emban itu tidak hanya berdasarkan kemampuan kita saja, ya. Ternyata di situ juga ada pengaruh Tuhan, tangan Tuhan yang membuat menggerakkan orang-orang di sekitar kita, ya, menjadi faktor penopang untuk melakukan tugas yang kita jalani kayak gitu. Ya. Di sini kita lihat Ezra itu menjalin hubungan yang baik dengan sang raja sehingga raja memberikan dukungan dengan memberikan segala yang dibutuhkan untuk membangun kembali tanah airnya, kayak gitu ya. Tanpa dukungan raja, Ezra pasti bakal kesulitan untuk membangun kembali Yerusalem kayak gitu, untuk melakukan pemulihan di Yerusalem. Begitupun kita sebagai makhluk sosial, tentu kita juga membutuhkan dukungan dari sesama kita, dari orang lain kayak gitu ya, dari keluarga, dari sahabat, dari teman, dari guru kayak gitu ya. Jadi kita memang perlu menciptakan hubungan yang baik dan yang saling mendukung dengan sesama kita. Bukan berarti teman kita jahat kita dukung juga, nggak kayak gitu ya. Maksudnya kakak itu kita harus memberikan dampak yang positif semampu kita terhadap sesama kita. Contohnya misalkan ada teman kita yang kesusahan, misalkan di sekolah atau di kehidupannya, ya sebisa mungkin kita membantu. Nggak perlu susah-susah, misalkan dia mungkin kekurangan uang atau apa, kita mungkin masih kecil belum bisa membantu dengan itu, cukup dengan semangat misalkan, atau dengan kita bawa dia dalam doa, itu pasti sangat membantu ya. Atau misalkan saat teman kita melakukan hal yang baik, kita tahu dia bakal melakukan sesuatu yang baik, kita ingatkan dia ya, supaya dia tidak melakukan hal yang buruk kayak gitu, dan kita arahkan dia kembali menuju hal yang positif seperti itu ya. Jadi ingat, kita harus memberikan dampak positif kepada sesama kita ya. Jalinlah hubungan yang baik kepada sesama kita, siapapun itu ya. Jangan terlalu pilih-pilih teman ya. Jadi kita bersikap baik terhadap siapa saja kayak gitu. Karena hubungan yang baik pasti nantinya akan memberi dampak yang baik juga untuk kita sendiri ya. Dengan menjalin hubungan yang baik sesama kita, nantinya pasti saat kita mengalami kesusahan,
orang-orang ini yang bakal membantu kita, kayak gitu ya. Dan mungkin itu saja pemberitaan kali ini. Untuk menutup pemberitaan kali ini, kakak ingin memberikan pertanyaan mungkin untuk adik-adik ya, beberapa pertanyaan yang nanti mungkin adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kakak bisa baca dan kakak bisa balas kayak gitu ya. Jadi yang pertama, bagaimana sih pertemanan yang baik menurut adik-adik kayak gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik, pertemanan yang baik itu kayak gitu. Dan yang satu lagi, ketiga, kenapa sih kita butuh pertemanan yang baik itu ya. Jadi adik-adik bisa tuliskan di kolom komentar nanti ya, menurut versi kalian sendiri aja, bebas deh ya. Jadi kakak tunggu ya. Mungkin segitu aja dari kakak. Terima kasih, amin. Ya adik-adik, kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Hari ini kami akan bawa doa-doa syafaat kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada kami berterima kasih atas pemberitaan firman-Mu yang telah Kau disampaikan ya Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing hari lepas hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, keluarga kami, adik kakak kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk terus menjalani hidup ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari tingkat presiden hingga RT, semuanya Tuhan berkati. Dan untuk keadaan kami pada saat ini ya Tuhan, COVID-19 ya Tuhan, semoga semuanya cepat berlalu dan kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami juga dalam seminggu ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kemampuan untuk menghadapi semua yang akan kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami laksanakan dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan adik-adik akan diberikan ke orang tua dan nantinya akan diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dari hidup kita yang benar. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar menjadi berkat untuk kerajaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Ikutlah Tuhan dalam Terang. Berjalan
menutup ibadah ini kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini, sehingga kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Kiranya apa yang telah disampaikan dalam firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami yang kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah online seperti biasa. Stay safe, stay healthy, God bless you, dan sampai jumpa.